Lubis channel. Let's learn and play together. Sangkuriang, legenda Gunung Tangkuban Perahu. Dahulu kala di Kayangan, sepasang dewa dan dewi melakukan kesalahan besar. Sang Hyang Tunggal, pemimpin para dewa, menjatuhkan kutukan kepada mereka. Sang dewi berubah menjadi babi hutan bernama Celeng Wayongyang, sedangkan sang dewa berubah menjadi anjing bernama Situmang. Mereka dikutuk untuk turun ke bumi, menjalankan hukuman dan bertapa memohon pengampunan agar dapat kembali ke wujud asli mereka. Di tengah hutan lebat, Raja Sungging Perbangkara bertengah berburu. Ketika ia membuang air seni yang tertampung dalam daun keladi, Celeng Wayonghyang yang sedang bertapa dan kehausan tanpa sengaja meminumnya. Ajaibnya, sang dewi dalam wujud babi hutan itu hamil dan melahirkan seorang bayi cantik. Raja Sungging Perbangkara menemukan bayi cantik itu di tengah hutan. Ia tidak menyadari bahwa bayi tersebut adalah putrinya. Ia membawanya pulang ke keraton dan memberinya nama Dayang Sumbi, yang tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik jelita. Karena kecantikannya, banyak raja dan pangeran yang ingin meminang Dayang Sumbi, tetapi tidak satupun yang diterimanya. Untuk menghindari perang di antara para peminang, Dayang Sumbi mengasingkan diri di sebuah bukit dan hidup sendirian. Suatu hari, torak yang digunakan Dayang Sumbi untuk menenun jatuh ke bawah balai-balai. Karena malas mengambilnya, Dayang Sumbi bersumpah, "Siapapun yang mengambilkan torak ini, jika laki-laki akan menjadi suamiku, jika perempuan akan menjadi saudariku." Situmang, anjing peliharaannya, mengambilkan torak tersebut. Sesuai sumpahnya, Dayang Sumbi harus menikah dengan Situmang. Pada malam bulan purnama, Situmang kembali ke wujud aslinya sebagai dewa tampan. Dayang Sumbi mengira ia bermimpi berjumpa dengan dewa tampan tersebut. Dari hubungan itu, Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Suatu ketika, Dayang Sumbi mengidam hati menjangan dan memerintahkan Sangkuriang untuk berburu. Sangkuriang pergi berburu ditemani oleh Situmang, anjing setia mereka. Setelah sekian lama berburu tanpa hasil, Sangkuriang melihat seekor babi hutan yang gemuk. Ia menyuruh Situmang untuk mengejar babi hutan tersebut. Tetapi Situmang menolak karena ia mengenali Celeng Wayonghyang. Karena marah, Sangkuriang menakut-nakuti Situmang dengan busur dan panah. Tetapi secara tak sengaja anak panah terlepas dan membunuh Situmang. Sangkuriang bingung dan memutuskan untuk mengambil hati Situmang dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang tidak mengetahui, memasak dan memakan hati suaminya sendiri. Setelah mengetahui bahwa yang dimakannya adalah hati Situmang, Dayang Sumbi marah besar dan memukul kepala Sangkuriang dengan centong nasi. Sangkuriang terluka dan ketakutan, lalu lari meninggalkan rumah. Sangkuriang menggembara ke hutan, bertemu dengan banyak petapa sakti dan belajar ilmu-ilmu sakti. Setelah beberapa tahun, ia tumbuh menjadi pemuda yang kuat, sakti dan gagah perkasa. Setelah sekian lama, Sangkuriang kembali ke tempat Dayang Sumbi tanpa mengenali ibunya. Dayang Sumbi yang awet muda dan tetap cantik juga tidak mengenali Sangkuriang. Mereka saling jatuh cinta dan berniat untuk menikah. Ketika Dayang Sumbi menyisir rambut Sangkuriang, ia melihat bekas luka di kepala Sangkuriang dan menyadari bahwa pemuda itu adalah putranya. Meskipun demikian, Sangkuriang tetap memaksa untuk menikahinya. Dayang Sumbi berusaha menolak dengan membuat syarat yang tak mungkin dipenuhi. Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk membuat perahu dan danau dalam semalam dengan membendung aliran sungai Citarum. Sangkuriang menyanggupinya dan mulai bekerja dengan bantuan makhluk halus. Dayang Sumbi memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar niat Sangkuriang tidak terlaksana. Ia membentangkan kain putih di atas bukit timur sehingga tampak seperti fajar merekah. Para makhluk halus ketakutan dan berhenti bekerja. Sangkuriang yang gagal memenuhi syarat dari Dayang Sumbi menjadi gusar dan mengamuk. Ia menendang perahu yang dibuatnya sehingga terbalik menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Ia juga menjebol bendungan,
menyebabkan aliran sungai Citarum mengalir deras. Dayang Sumbi terus berlari menghindari kejaran sang Kuryang yang telah kehilangan akal sehatnya. Di puncak Gunung Putri, Dayang Sumbi memohon kepada Sang Hyang Tunggal untuk menyelamatkannya dan berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Sang Kuryang akhirnya menghilang ke alam gaib di ujung berung. Demikianlah legenda Gunung Tangkuban Perahu, kisah cinta terlarang antara ibu dan anak yang penuh dengan pelajaran dan makna. Gunung Tangkuban Perahu menjadi saksi bisu dari kisah ini, mengingatkan kita akan pentingnya kehati-hatian dalam berjanji dan memegang teguh sumpah.